Kendal, 22 Januari 1980. Lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga yang sederhana. Anak itu bernama Ahmad Mustafidin. Hidup sederhana ia rasakan sejak usia muda. Hal itu yang selalu ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Setiap hari setelah pulang dari sekolah, Ahmad Mustafidin kecil membantu ayahnya untuk mencari kayu bakar, mencari rumput untuk makan kambing, hingga membantu ayahnya mengajar mengaji. Tak sedikit teman-temannya yang menghina kesederhanaan dari Ahmad Mustafidin kecil. Baginya, dengan hidup seperti inilah ia bisa banyak belajar tentang ilmu kehidupan. Assalamualaikum Pak E. Waalaikumsalam. Wis bali to? Rene mbantu Pak E mindai kayu bakar. Sama rumput-rumpute bawa pulang yo gawe makan kambing. Nggih Pak E. Siap. Jenengan istirahat. Niki tak kerjake kula. Mustafidin kecil selalu membantu ayahnya sepulang sekolah tanpa rasa malas. Karena baginya membantu orang tuanya adalah ladang meraih ridho orang tua dan pahala. Walau terkadang ketika teman-temannya melihat ia membantu orang tuanya, ia selalu dihina atau bahkan diganggu. Pernah suatu ketika saat ia ingin pulang membawa rumput-rumput untuk makan kambing di rumah, ia diganggu oleh kedua temannya yang sedang bersepeda. Kui lo Mustafidin lagi bawa pakan kambing. Kita ganggu yuk. Ganggu piye to, Jo? Tabrak wae dari belakang. Dia kan mau naik sepeda, tapi gak punya. Kita rasain aja sepeda kita ke dia. Ayo tabrak ayo. Mustafidin kecil ditabrak dari belakang menggunakan sepeda oleh kedua temannya. Ia pun merasa kesakitan. Astagfirullah. Ia memandangi temannya yang semakin jauh dari pandangan. Ia hanya berdoa di dalam hati. Ya Allah, besok kalau aku punya kendaraan sendiri akan kupakai untuk membantu orang lain. Hari berganti hari, akhirnya Mustafidin kecil lulus dari sekolah dasar. Orang tua Mustafidin kecil mendaftarkannya ke sebuah pondok pesantren yang baru berdiri di dekat rumahnya. Pondok pesantren itu bernama Pondok Pesantren Darul Amanah. Ia mengabdikan diri menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Amanah dengan penuh semangat. Ia membantu koperasi pesantren hingga bisa semakin berkembang. Alhamdulillah, habis semua kan? Makasih ya dah bantu. Alhamdulillah laris semua jajannya Ustadz. Semoga bisa bermanfaat untuk pondok. Sudah habis semua Ustaz? Sampun Pak Yai. Alhamdulillah. Kalau kita jadi santri dan mengharapkan ridho seorang guru, Allah akan berikan keberkahan di dalam hidup kita. Saya percaya besok kamu lulus dari pondok, kamu akan menjadi orang yang lebih hebat. Amin. Terima kasih doanya Pak Yai. Saya mau minta ridho Pak Yai untuk terus belajar di sini. Tentu boleh. Justru saya senang sekali jika kamu punya semangat yang besar. Nggih Pak Yai. Kiai Haji Mas'ud Abdul Qadir, pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah, adalah salah satu tokoh yang dijadikan inspirasi oleh Ahmad Mustafidin. Ia berharap suatu saat ia bisa seperti Kiai Haji Mas'ud Abdul Qadir yang memiliki pesantren dan memiliki sifat yang baik terhadap sesama. Pada tahun 2000, Ahmad Mustafidin melanjutkan pendidikannya di IAIN Wali Songo atau yang sekarang bernama UIN Wali Songo. Ia juga belajar di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Mangkang di tahun pertama. Akan tetapi di tahun selanjutnya ia tinggal di sebuah masjid menjadi penjaga masjid. Nah, Nak Fidin, kamu boleh tinggal di sini sekalian ngerawat masjid ya. Nggih Pak.
Terima kasih. Insya Allah saya akan merawat masjid ini dengan baik. Menjadi penjaga masjid bukanlah hal yang sulit baginya. Tugasnya hanya menjadi seorang muazin, mengajar mengaji, dan mengisi pengajian jika diminta. Tak lama, waktu yang ditunggu telah tiba. Ahmad Mustafidin menyelesaikan pendidikan sarjananya menjadi sarjana pendidikan Islam dengan waktu 3,5 tahun dan menjadi lulusan tercepat. Semua itu melalui proses yang tak mudah. Banyak hal yang harus ia korbankan. Wisudawan selanjutnya, Ahmad Mustafidin, SPDI, mahasiswa Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Selamat ya. Terima kasih Pak. Setelah mendapatkan gelar sarjananya pada tahun 2004, Ahmad Mustafidin menjadi seorang guru di MI Darul Ulum Semarang. Dirinya tak lepas dari kata mengajar. Prinsipnya tetap sama, yaitu ingin bisa memberi manfaat untuk orang lain. Baik anak-anak, kita cukupkan untuk pelajaran hari ini ya. Sampai bertemu besok dan jangan lupa belajar. Setelah 2 tahun mengajar, Ahmad Mustafidin mendapatkan tawaran untuk melanjutkan pendidikannya di Pascasarjana agar mendapatkan gelar magister. Pak Fidin, ini ada pendaftaran beasiswa S2 nih. Kamu ikut aja, siapa tahu rezekimu. Minder aku. Pasti banyak yang daftar. Pintar-pintar juga. Kayaknya nggak bakal lulus deh. Dicoba dulu, lumayan kalau keterima. Kita harus punya mimpi yang tinggi. Nanti coba, tak pikir-pikir lagi. Setelah berpikir matang, akhirnya Ahmad Mustafidin mendapat beasiswa S2 di Pascasarjana IAIN Wali Songo. Proses S2-nya pun dijalani dalam waktu yang cepat. Ia menyelesaikan S2-nya dalam waktu 1,5 tahun dan kembali menjadi lulusan tercepat. Setahun setelah mendapatkan gelar magisternya, Ahmad Mustafidin diangkat menjadi kepala madrasah sanawiyah Darul Ulum. Ia menjabat selama 1 periode atau 4 tahun. Selama menjadi kepala madrasah, banyak kemajuan yang terlihat dari MTS tersebut, baik perkembangan fisik, kuantitas maupun kualitas. Hingga akhirnya selesai sudah masa jabatannya menjadi kepala madrasah. Setelah selesai menjadi kepala madrasah, Ahmad Mustafidin membuka usaha laundry di depan kampus UIN Wali Songo. Ini Pak, laundrynya. Terima kasih ya. Makasih Mas Fidin, makasih ya. Sama-sama Pak. Sukses selalu nggih. Pada tahun 2015, di sebuah rapat Yayasan YPI Darul Ulum, Ahmad Mustafidin menggagas sebuah program, yaitu pengembangan madrasah unggulan Darul Ulum. Gagasan ini merupakan gagasan yang baru di yayasan tersebut, dan ini sangat menarik untuk direalisasikan. Saya punya ide untuk yayasan ini. Saya rasa kita perlu melakukan pengembangan madrasah ini. Saya yakin kalau program ini dilaksanakan, yayasan ini akan cepat berkembang. Pada tahun 2020, Ahmad Mustafidin berkunjung ke Dusun Wawarlor, Desa Bedono. Masyarakat sekitar yang sudah tahu siapa Ahmad Mustafidin itu tertarik untuk berbagi pikiran serta sharing untuk kemajuan pendidikan di Desa Bedono. Bagaimana Pak Fidin? Sekolah di sini sepertinya membutuhkan sistem pendidikan yang bagus. Bener itu. Apa jenengan ada solusi biar pendidikan di sini bisa berkembang? Apa kita terapkan saja ya pendidikan holistik di sini? Pendidikan apa itu Pak? Ya, pendidikan yang menyeluruh. Nanti anak-anak di sini akan merasakan pendidikan dari dia lahir sampai meninggal. Terjadilah sharing antara Ahmad Mustafidin dengan beberapa warga Dusun Wawarlor mengenai pendidikan di Desa Bedono dan pengembangannya. Sekitar bulan Oktober tahun 2020, datanglah beberapa tokoh Desa Bedono ke kediaman Ahmad Mustafidin dan Haji Maulana Azhari. Masyarakat Bedono ingin mendirikan sebuah pesantren yang di dalamnya terdapat pendidikan holistik.
dan meminta Ahmad Mustafidin untuk menjadi pimpinan pesantren. Jadi gini Pak, datangnya kami ke sini untuk meminta panjenengan menjadi pimpinan pesantren di Bedono. Kami yakin program panjenengan bisa mengembangkan pendidikan di Bedono. Wah, kalau jenengan bagaimana Pak Maulana? Jenengan saja yang di sana. Nanti saya bantu deh. Baik, bismillah. Insya Allah saya bersedia menjadi pimpinan pesantren di Bedono. Tepat pada malam hari tanggal 2 Januari tahun 2021, Kiai Ahmad Mustafidin dikalungkan sorban oleh tokoh masyarakat Desa Bedono sebagai simbol pengangkatannya sebagai pimpinan pesantren Darul Amanah Bedono. Hingga kini, di usianya yang ke-3 tahun, pondok pesantren Darul Amanah Bedono bisa terus eksis di mata masyarakat dan terus berkembang pesat dengan jumlah santri yang terus bertambah setiap tahunnya.